Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW, terlebih khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, ada Al-Habib Yusuf Balghaith, ada Al-Habib Uthman Ba'bud. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatid, para tokoh-tokoh, tutuha-tutuha masyarakat, para pejabat pemerintah yang ulun hormati, hadirin hadirat yang ulun muliakan, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan barataan yang hadir hari ini mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah, dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan sabarataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia-Nya, dan tentunya tidak lepas daripada sebab keberkahan Nabi Muhammad SAW, hari ini kita ditakdirkan Allah, kita dikumpulkannya di musalla yang mulia ini untuk mengingat orang yang mulia, sosok insanul kamil, manusia yang tidak ada celah, manusia yang tidak ada aib, manusia yang diciptakan oleh Allah seakan-akan penciptaannya itu bahasa kita Nabi mari kuis sorangan, seakan-akan gitu. Kadada lalu Nabi itu bisi aib, bisi kekurangan, kadada. Seakan-akan Nabi bakal hendak sendiri, aku nih muka kayak ini, hidungku kayak ini, mataku kayak ini, awakku kayak ini, seakan-akan kayak itu. Saking kadada celahnya, kadada aibnya Rasulullah SAW. Ini yang kita peringati pada saat ini. Rasulullah memang dijadikan oleh Allah dari jenis manusia, tapi sidin kada kayak manusia lainnya. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi kata kayak manusia. Ibarat batu, Nabi kita batu yakut, manusia yang lain batu kerikil. Mun batu yakut tuh seigi gen larang harganya, apalagi bersih kenal pulang berapa kerat batunya larang. Amun batu kerikil tuh hendauran tanah timbuk dan hendaknya ambil. Yang ada berharga bang. Nah itu tuh ibarat Rasulullah kayak yakut, kita nah kayak batu biasa. Mau batu biasa tuh berharga pun satrak. Mungkin murah harganya dibanding yakut sebiji berjuta-juta. Itu satrak paling 800 sampai sejuta harganya. Kan jauh. Itulah perumpamaan antara Nabi Muhammad dengan kita-kita barataan. Nah, keistimewaan Nabi, kesempurnaan Nabi, kemuliaan Nabi, ketinggian pangkat Nabi itu tidak akan pernah ada sesiapapun yang bisa menandinginya. Mulai zaman dulu kala sampai kapan saja tidak akan pernah ada yang bisa menandingi
kehebatan, kesempurnaan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan oleh Sayyiduna Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, seorang ulama besar. Ibn Hajar Al-Haytami ini termasuk ahli fikih. Beliau Ibn Hajar Al-Haytami di hidupnya sejaman dengan Imam Romli. Kalau di fikih itu biasanya kita tatamu pendapat, ada pendapat Ibnu Hajar, ada pendapat Imam Romli. Tapi ulama kita, apalagi ulama-ulama Hadramaut, itu lebih condong kepada Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar ini orangnya super warok. Beda dengan Imam Romli. Nah, Imam Romli itu warok juga, cuman berhitung-hitungan kelas masih lebih tinggi waroknya Ibnu Hajar ketimbang Imam Romli. Kalau tidak khilaf ceritanya yaitu Ibnu Hajar ini alim, warok, seadanya hidupnya, miskin lah bahasa kita. Ada Imam Romli, wah ini alim tapi sugih. Imam Romli itu kalau sudah jalan itu pengawalnya, wah mengawal di muka. Kalau Imam Ibnu Hajar berjalan tidak ada mengawal. Jadi sugih, Imam Romli itu sugih benar. Nah suatu saat bini Sidin kan melihat atau mendengar kabar bahwa keluarga Imam Romli ini rekreasi lah bahasanya kita ini kan. Jadi jar bini Ibnu Hajar tuh bapak mau nyamannya orang tuh kawan biar lah pak, jadi tuan guru sugih Sidin nyaman berjalan dan kasih tuh kamari. Seorang ini seumur hidup bisa dibawa kemana-mana. Dan ngomong laki nasib kada tapi nang kayak urang kan. Oh, jadi Imam Ibnu Hajar ikam hendak sama kayak itu kah? Ikam bahari memilih aku ini karena apa? Gerak jujur ya, ulun tuh cinta tulus luar biasa. Ada dustanya. Kalau cuma ulun di manusia, bapaknya ayah hendak juga dibawa bertamasya. Ayo aja Ibnu Hajar kan menikam hendak juga dicabuk Sidin banyu sumur. Bah dicabuk, angkat segayung jadi amas. Segayungan banyu hibak tadi berubah jadi amas. Nah kami ada jaka aku ada sugih dia Ibnu Hajar hari-hari kecibuk banyu amas terus. Jaka aku ada sugih, wah banyak kamu mulai dahulu biar dicibuk banyu. Jangan jadi amas, jangan kita sugih. Aku kada hendak di Ibnu Hajar. Jaka aku ada sugih sudah sugih, aku kada hendak. Ini jangan dibuang abahnya lah. Emas ini kita simpan ini aja. Oh Ibnu Hajar, ambil pian bilawane, kuceraikan wah ini juga. Pilih amas kan pilih aku lah. Dilema binian dia nih. Di antara dua pilihan yang menyakitkan. Milmo pak. Oh. Pilih amas laki hilang, pilih laki amas hilang. Menawarai mun separuh kayu apa gaya pak? Jangan separuh aja laki. Sajanggur hundang engkau ambil amas itu kuceraikan wah ini juga. Dunia akhirat kamu ada tahu urusan lagi. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Apakah amaskah? Yang bini orang solehah, dan yang bini ulun pilih pian aja. Biar hidup seadanya, yang penting bersama pian dari dunia sampai ke surga. Itu binian bahari. Binian binian wahini bang, kada harapan. Mun binian wahini hadapakan amas sagayong war laki. Pilih nah, jangan yang bini jawabannya amas kau pilih, pian kau pilih juga. Pasti gitu jawabannya. Pilih antara dua, suruh aja milih antara dua. Kikira aja pak, kikira. Kayaknya hakun main buang laki daripada membuang amas. Bo, kira-kira bujur gak bo? Harapan mana jauh lah. Jawabannya menyakitkan ini kan. Amun ulun jadi bibini dihadapkan dengan emas dan laki nambah karamat kayak itu. Jelas ulun milih laki nambah karamat.
amas tuh ya apa hendak gemper kamu laki sakti pun bini pintar gitu. Nah, Imam Ibnu Hajar ada menulis kitab namanya Ni'matul Kubra 'alal Alam. Di situ Sidin menjelaskan macam-macam. Di antaranya beliau berbicara faslun fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada membicarakan mukjizatnya Nabi. Wa mimma ikhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam, sebagian daripada apa-apa yang diistimewakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna mu'jizatihi mustamirratun ila yaumil qiyamati, bahwasanya mukjizat Nabi itu berkesinambungan, artinya jalan terus. Mukjizat Nabi itu ada terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa mu'jizatu sairil anbiya'i alaihi wassalamu in qaradat li waqtiha falam yabqa minha illa khabaruha. Dan mukjizat-mukjizat para nabi-nabi yang lain itu terputus pada waktu tertentu, zamannya aja nak ada, dan wayah ini hanya tinggal habarnya wara. Mukjizat nabi-nabi bahari habarnya wara ya. Ada lagi wayah ini ada lagi nang bisa membelah laut kayak Nabi Musa, ada lagi habarnya aja. Nah artinya tongkat Nabi Musa nih kalau mulah laut jadi jalan tol. Kan ada kegembangan, andai Pak Jokowi dapat tongkatnya Nabi Musa itu adalah paham mulah jalan tol dia. Tapi di mana tongkat Nabi Musa dengan dekatnya di mana? Nah sekali itu aja terjadi. Kan ada lagi nah kisah melaut tabalah itu ada lagi. Nang mukjizat Nabi Sulaiman ada pada cincinnya. Bila Sidin menguruk cincin tunduk berataan orang. Itu zaman Nabi Sulaiman aja. Nabi Ibrahim dibakar kedinginan, zaman Nabi Ibrahim, dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak dengan mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad mulai zaman Sidin terjadi sampai hari kiamat tetap ada itu kejadian-kejadian mukjizat Nabi Muhammad. Itu ada terus biar sampai hari ini mukjizat Nabi itu tetap ada. Apa mukjizatnya? Macam-macam. Macam-macam itu mukjizat. Ada kalau kisah orang menjadi munsyid. Munsyid itu tukang baca syair maulid. Tukang baca syair memuji Rasulullah. Jadi Arab itu bila bahasa Iran biar rami benar. Rami banget kan selamat maulidan di Makkah, rami banget. Selamat maulidan di Makkah. Ke Makkah juga itu subahnya mau maulid di Makkah. Orang bermaulid di Makkah rami. Ada eling guru jadi Arab orang bermaulid ada, tapi bahasa bunyi untungnya. Anda terang-terangan tak paskar bener ya. Jadi situ lain bukan itu anti bukan maulid. Nah kalaunya pahaman bubuhan kita yang anak murid Syekh Muhammad Al-Maliki, ada acara bulanan ada Syekh Usamah itu tempatnya di bawah tanah, rumahnya masuk pakai lab ke bawah tanah, jadi kedap suara behimat bercatok harbal kedengaran orang di luar. Nah di proses majelisnya seperti itu, baca maulid tiba dari baca di sana maulid tiba rame, ada kisah biar mau catokannya nih, biar karena mau mengantuk pada maulidan di situ rame, namanya Irmina pakai perasaan, nah itu pakai perasaan yang tulus dari hati. Munsyid. Makanya rata-rata orang menjadi munsyid yang ikhlas, munsyid yang penuh dengan perasaan itu biasanya gampang hadap pendapat Nabi Muhammad. Gampang ya, karena gawirnya hari-hari memuji Nabi Muhammad. Ada seorang munsyid yang lidahnya itu ditatah kurang. Karena orang muar lawan inya nih manyair haji gawir memuji Nabi Muhammad. Mau tatah kurang. Pagat lidah gantangnya kawadah Nabi Muhammad di hadapan makom Nabi itu nangis di hadapan makom Nabi, ma'adu di hadapan makom Nabi. Bahasanya ya Rasulullah kayak apa lagi ulun nah memuji pian gilat ulun tak kurang, kayak apa ulun lagi memuji pian kayak apa tahu-tahu apa yang terjadi, lidahnya disambungkan oleh Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya hanya raja terjadi, tak disambungkan oleh Nabi, langsung lidahnya ini kembali seperti semula, bahkan lebih fasih daripada yang dulu-dulu. Kan itu tuh
Berkat artinya ia memuji Rasulullah. Nah, itu mukjizat ada. Nabinya sudah dalam kubur, tapi mukjizat itu tetap ada. Ini mustamirratun ila yaumil qiyamah. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk mukjizatnya Nabi, tasbihut ta'am fi kaffihi al-mubarak. Makanan bertasbih ketika berada di telapak tangannya Nabi kita Muhammad. Kita suasana dengan makanan bertasbih di tangan kita. Deh. Ya orang tua bahari nasi jangan tahambur. Bila nasi tahambur nya nangis ya. Karena sumpahinya pas kada pada jakian lagi. Nah, bagus saja itu orang tua itu diamalkan makan tuh gak ada. Anak makan itu berbaju. Dan kada berbaju dalam kitab Ta'limul Muta'allim apa bila makan kada berbaju itu mewarisi fakir, apalagi kada bersalawar. Makan kada bersalawar, hunjai gitu. Hadapi nasi, pulang beda. Jangan makanya itulah. Beradab menghadapi nasi itu beradab, berbaju bagus-bagus gitu menghadapi makanan. Nah, ketika makanan itu dipingkuti oleh tangan Nabi, maka makanan itu mengucap subhanallah. Bertasbihnya atau dipingkuti oleh Nabi. Kama warada fil Bukhari min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, Ibnu Mas'ud berkata, kunna na'kulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama, kami makanan lawan Nabi, wa nahnu nasma'u tasbihat ta'am, dan kami mendengar makanan itu bertasbih. Sahabat menjadi saksi. Ketika Nabi mengikuti, maka makanan itu bertasbih. Makanan tersebut bertasbih. Itu masya Allah. Hanya ada di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu telapak tangan Rasulullah biar mengikuti makanan, kalau makanan bertasbih. Ya, jadi kita mengikuti makanan tanah. Ada dia bersuara, kira mau bersuara kan dia jadi makan, kita jual kira. Nyatanya di duit dah. Yang mengikuti hintalo, subhanallah. Assalamualaikum ya waliyallah. Langsung tuh nih hendak bakar hintalo bersuara kan. Langsung dijual esok harinya. Makanya Tuhan tidak mau beri kita nih pikiran bisnis terus bang. Makanya Tuhan tidak mau beri itu mau benar. Dan diberi-beri karamat itu dasar orang dan kadang tapi hendak menampaikan karamat diberi Tuhan karamat. Wali-wali itu sopan sejujurnya waktu karamat bertampai. Dan kita wah ini bila kada karamat lain walinya. Pada orang buntet gitu mau sakti gitu. Nah, lihat aja kada sembahyang kada, puasa Ramadan kada, di kampung kada sampuraka, mabuk saban malam, tapi bila nyembari banyu orang lakas kawin. Kabul. Pengabulan doanya itu wali lah. Mul gitu. Istidraj namanya, lanjuran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Memang Allah mengistidrajkan. Nah, sekira-kira kayaknya bila inya mati bakurinah dan bersiksa. Itu jangan ukurannya bila sakti wali, kan dan kayak itu. Ditihi ibadatnya, ilmunya ditihi, ibadatnya ditihi, itu orang wali itu. Wali-wali bahari itu sopan. Sampai wahidi wali-wali itu sopan nampakkan karamat karena mereka berisi qaidah sitrul aurati wajibun wa sitrul khususiyati aujabun. Menutup aurat hukumnya wajib, menutupi karamat hukumnya lebih wajib. Itu jadi orang nak tampai-tampai karamat dimain-mainakan lah. Nah kayak itu. Syekh Muhammad Amin Qutbi dah bisi karamat. Bila sidin menggintas lantai keluar duit pakai telapak betis. Syekh Muhammad Amin ada sidin gintas lantai ibadah ke lantai keluaran duit. Berapa aja bepadah saya itu keluar duitnya. Coba jika kita diberi Tuhan gitu gintas terus. Mana-mana tanah rukang, mana-mana aspal rakai. Sidin bukan gintas. Dan ayo bayangkan Nabi yang diberi Tuhan itu rakai jalan digintas semuanya terus. Untung Tuhan gak beri gila. Allah Ta'ala tuh paham ya mana yang patut diuji karamat, mana yang kada. Allah Ta'ala lebih paham.
Wa min mu'jizatihi, dan jadi itu mukjizat pertama tadi lah, artinya makanan berada di telapak tangan Nabi bertasbih. Itu telapak tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, luar biasa banget. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam taslimul hajari alaihi, batu memberi salam kepada Nabi. Kama warada fi sahih Muslimin min hadits Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Dahulu ujar Nabi, aku kada suah tahu lawan batu-batu sebelum aku diutus jadi Rasul. Kada tahu aku lawan batu. Wa inni la a'riful an, dan sekarang aku tahu batu-batu itu tahu benar lawan aku pada inya memberi salam. Lagi Nabi belum jadi Rasul, Nabi tidak mengetahui batu itu memberi salam. Setelah Nabi resmi diangkat jadi Rasul, Nabi mengetahui batu memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam ya Nabi. Itu terus kok. Di mana aja Nabi lalu, batu memberi salam lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa benar. Biar mun patuh lawan batu, batu bisa memberi salam nyaman di takunin. Betul. Kau ini apa ngaran? Ulun kacubung misalnya. Apa fungsinya kacubung? Nah, kacubung itu misalnya besan menaklukkan bibi dia, misal. Banyak man gitu, cari aja kacubung, pakai aja, nyonyong bibi dia. Kacubung tentang tabagus tuh pangkalan pun terjadi lah. Menang ungu atau karenanya kacubung pangkalan pun. Orang menyambat pangkalan pun tuh harap-harap aja kacubungnya udah kayak berapi-api di dalam. Ada kacubung air, macam-macam. Yakut, kenan apa padilatnya, akhir Yaman, apa padilatnya, orang tahu di batu. Wah, bagus benar tak. Bagi tadi kada tahu malah di batu. Kada bubuhan pembatuan juga tak. Ada bubuhan pembatuan jadi dia tapi tahu di batu. Wasi itu juga ada hubungan ahli wasi. Hari kayak guru saman komplek dari Martapura itu orang ahli wasi. Wasi kayak apa aja bila sini mengilar sekali kita tahu dah wasi ini baik pun kada. Oke itu guru saman ini baik di sini haraku bagus tak. Yang ini sial di sini dan di haraku kubur dia buang aja ke laut ini. Usah lagi dan bukan usah digaduh menyia-nyiakan batuanan. Haraku dasar sial ya. Wasi itu memang kayak itu, kayak nagerunting kalau di haragu enggak. Nagerunting tuh haragu habian. Haragu aja nagerunting di rumah. Wasi nagerunting ngarannya. Orang makalahin seberang timpuk situ. Kita mendengar nak membelebak dan nak melimpas. Panasan. Ya nak haragu kayak itu. Yang di haragu tuh bagus-bagus lok 9, lok 13, sampana carita, sampana daun. Itu bagus di haragu. Itu lah, ngerti lah, sudah ngerti lah, sudah, kita mengerti kan deh. Misalkan masih, apa juga misalkan masih mau kira guru ini jadi. Jadi Rasulullah bebatuan itu memberi salam lawan sidin. Wa minha kalamus syajari wa salamuha alaihi. Dan sebagian daripada mukjizat Nabi itu pepohonan pun berpandir dan memberi salam lawan sidin. Pepohonan berpandir. Ya Rasulullah, ulun pohon anu buah ulun nang kayak ini, ulun dimanfaatkan untuk kesehatan ini dan ini. Ya Rasulullah tuh tahu harus obat apa aja tahu harus Nabi kita. Tahu. Pepohonan memberi salam dan bepadah itu dan ini laporan kepada Nabi kita Muhammad. Tapi obat yang paling harap itu ternyata bukan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Obat yang paling harap itu bukan ada pada pepohonan yang ada di dunia ini. Tapi obat yang paling harap adalah liurnya Nabi Muhammad SAW. Wariqul Mustafa yashfil alil. Banyu liur Nabi Muhammad menyembuhkan macam-macam penyakit. Ya, banyu liur Nabi ya. Banyu liur kita bang, Allah orang bergaul. Banyu liur Nabi Muhammad menyembuhkan penyakit. Bayangkan waktu Abu Bakar dalam Gua Sur tuh ya. Gua Sur itu kalau wayah ini kita naik ke Gua Sur,
tengah 2 jam yang sampai naik orang bawa rumah ada di atas. Wah ini dari dede turun tengah 2 jam 3 jam bolak balik naik ke Gua Sur Suara. Bayangkan bagaimana uyuhnya Nabi waktu hijrah mulai rumah Abu Bakar menuju ke Gua Sur. Uyuhnya naikkan ke situ tuh bahari. Wah ini jenah tengah 2 jam tangga tuh bahari gak ada tangga batuan di hayau. Bayangkan itu kayak apa Rasulullah uyuhnya wan Abu Bakar naik. Yang paling uyuh lagi siapa? Anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Itu rahatan batianan 8 bulan, batianan parak arinya. Rasulullah Abu Bakar menyuruh Asma mengantari Rasulullah dan Abu Bakar makanan tiap hari itu. Batianan orangnya. Itu perjuangan Asma. Aku aja demi cintanya kepada Nabi, demi cintanya kepada abahnya, mengantari makanan, naik. Awak batianan, salah-salah sedikit kita kulincir habis taparanak. Itu Asma itu perjuangannya luar biasa. Makanya pas sudah Nabi hijrah ke kota Madinah sampai Asma menyusul dengan sahabat yang lain. Pas sampai di kota Madinah, anak yang pertama kali lahir setelah peristiwa hijrah itu anaknya Asma binti Abu Bakar. Namanya Abdullah. Abahnya Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam wa bin Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Nah, itu kan anak yang pertama kali lahir setelah peristiwa hijrah. Waktu Nabi masuk ke Gua Sur, bayangkan tuh ya, Rasulullah kalah paham. Ngarannya manusia, Nabi bisa lapar, uyuh, Nabi hanya istirahat. Buhunjur Abu Bakar paham. Buhunjur Abu Bakar. Nabi berabah di tanpa Abu Bakar. Mulai sudah Nabi ini tak kalah. Nyaman sudah nyaman, relax Rasulullah. Abu Bakar bersandar aja. Batis Abu Bakar menutupi sebuting luang. Pas banget nih, telapak batis ini menutupi sebuting lubang. Ternyata di lubang itu ada tadung. Habib Segaf menceritakan, kata beliau, tadung itu ternyata sudah ratusan tahun menunggu kedatangan Nabi Muhammad ke dalam Gua Sur. Karena inya tahu bahwa Nabi Muhammad pacang masuk ke sini. Inya dapat kabar sudah tadung di batu gua. Kayak apa caranya supaya aku bisa memandang lebih dekat dengan wajah Nabi Muhammad. Tadung diam hanya menunggu, setia menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad datang, harau Abu Bakar menutupi pakai telapak batis. Apa lu mamok kayak tadung? Aku jurang udah lama-lama semahadani, Abu Bakar menutupi. Apa ada lu patoknya? Enak toh patoknya batis Abu Bakar. Ular gurun pasir itu bisanya lebih harap daripada ular dipalingin sini. Salah sambet tadi kesambet nang apa? Tak dipatoknya Abu Bakar jaga adab masih Abu Bakar sakit tapi kadang dipuji karena Rasulullah rahat istirahat beranai Abu Bakar ujung-ujungnya ada bangarannya sakit karena pemarit banyu mata keluaran titik gugur tepat di pipi Nabi Muhammad SAW. Gugur banyu matanya Abu Bakar terbangun Nabi kita. Kenapa wahai Abu Bakar? Hanya wali bapada betis ulun patok tadung. Andu ani hendak bahalulu, coba jaga kita. Oh bangun. Betis ulun patok tadung. Jaga kita itu enggak ada harapan menyandang. Itu tuh kita. Tahu ya Abu Bakar kan? Rasakan sakitnya demi menjaga adab kepada Nabi Muhammad. Ini tutup ya. Itu pelajaran mana Tuhan Rasulullah itu dijaga adab. Dijaga ada khususnya waktu mahallul qiyam, yang mana ulama-ulama mengatakan waktu kita asyraqal, waktu kita mahallul qiyam, roh Rasulullah itu pasti hadir. Ulama-ulama mengatakan demikian. Ketika kita menyadari Nabi itu hadir, jaga adab. Ketika asyraqal bujur artinya memuji Rasulullah. Bujur artinya kita nih menghambakan diri di hadapan Nabi Muhammad. Itu lalu asyraqal itu jangan tumbur, jangan abut. Nah ini asyraqal abut. Kenapa jadi abut? Berebut duit. Jangan hendak berbagi duit tunggal ikungan aja. Buatin dalam amplop isi 100.000 ya Nabi salam alaikum putar. Atau pasukannya dibagi-bagi berapa ikung berbagi duit. Itu kan ada gigir. Ingin duitnya digentung. Ya asal-asal bunyi jenara itu.
Kada fokus dari tukang terbang ya, kada cetok lagi berebut duit dulu. Camong jadinya. Ada aja tukang terbang kada berebut, ya aku kada dapat. Paksa, maaf tukang terbang lah. Itu contoh kayak itu. Jangan itu jangan digawe. Jangan digimun biar hendak berbagi juga, bagi mau lingkungan gitu. Minyak harum palitakan amplop sebuting, minyak harum palitakan amplop sebuting. Mudahan ada nama gawi di Mangkawak nih kan ada. Mudahan ada nama gawi, nama ngukuran sultannya. Rugi sultan gak ada wani berbagi acara maulid. Rugi biar duit warang sahnya banyak berbagi mana wani. Malah ngarannya sultan gitu. Jurang itu sultan, wani ada berbagi. Ngarannya sultan itu wani berbagi biar. Enggak ada wani berbagi, ada sultan kalau. Sultan kalau itu sultan ada kegembangan tajir kalau miliarder nyak bisi duit kada kehitungan duit sampai di buah ranjangnya berkulat ada tapi kan ya Pak Soekarno Hatta berkulat bukan sultan kayak itu nawani membagi nah ini nantong hadir 20.000 orang banyak 100.000 seekor wah kali 20.000 itu seorang duitnya malah kayak aku itu Bah dipatok kadung Abu Bakar kesakitan Rasulullah tabangun. Apa yang terjadi? Di sini biar hendak melihat obat paling manjur liurnya Nabi. Itu Abu Bakar berarti sulut patok kadung. Langsung diludahi Nabi. Tuh, ludah ampun aja. Wisa yang sudah berjalan ke batisnya Abu Bakar stop langsung ambil. Hanya diludahi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, andaikan banyu liur Rasulullah tuh masih hidup sampai hari ini, tohirnya maksudnya lah, kalau pandangan batin kita tidak pernah mengatakan Rasulullah itu wafat, karena Nabi itu sejatinya hayyun fi qulubina. Nabi selalu hidup di hati kita dan memang Rasulullah memantau kepada kita, tapi tohirnya nah kayak kita berkumpulan beikung nah ini kadang-kadang melihatnya. Andai Rasulullah nah kayak kita bercungkung nah ini, pasti banyak Nabi tambah lawan Nabi. Ada nang satrok ataruhannya kepada Nabi. Rasulullah ludahiyakan namtuh di Nabi marudahi langsung kau buka makanan kencing manis parak diamputasi dan berarti stop ludahi Nabi sampai langsung kering kencing manisnya. Andai Rasulullah masih ada, tapi kan kenyataannya Rasulullah tohirnya ada. Itu obat paling manjur paling ampuh liurnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jika almarhum Guru Zuhdi kawaja sini nikam lamun hendak meniup banyu tapi pakai berkat liur Rasulullah. Nah jadi bila ada orang minta tambah aja sini bacakan di banyu untuk Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi riquhu dawa. Salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad yang air liurnya Nabi jadi obat. Hakikatakan di sini ikam nang manio, hakikatakan lain liur ikam. Ini berkat Rasulullah, insya Allah ampe. Orang hendak jadi operasi kan jadi operasi, karena berkat ditiup oleh sidin. Nah itu dia. Jadi luar biasa benar mukjizat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi disebutkan wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam nab'ul ma'it tahur min baini asabi'i, mengalirnya air yang suci di antara jari jemarinya Nabi Muhammad. Wa tafjirul ma' bi barakatih, memancar itu air dengan keberkahan Nabi Muhammad. Halapatan jariji, hal lain di jarijinya lah, di sininya lah, di tengah-tengahnya nih. Tengah-tengah ini. Jadi kalau jariji itu ada 5, berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 corong, ada 4 keran yang keluar di tangan Nabi Muhammad. Kemudian lihatlah, keluar banyu yang suci, dan ini seafdol banyu. Banyu yang paling afdol, banyu yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu antara saya, kita ada tahu. Mun banyu Zam-Zam kita kawa marasai. Mun banyu bekas nang keluar di jari-jari Rasulullah, sahabat aja nama marasai. Bayangkan manusia bisa keluar banyu di sini. Bayangkan biar di mana jalannya.
banyu suci. Berapa ratus sahabat kawat minum di sini. Di mana anunya deh, tangkinya. Hebatnya ini mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa taksirut ta'amil qalil bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mukjizat Nabi membanyakakan makanan yang sedikit. Makanan tuh sedikit didoai Nabi harau banyak. Makanan sedikit didoai sedikit itu banyak. Kalau tidak khilaf itu yang mengadakan mengundang Nabi ini namanya Jabir bin Abdullah. Kalau ada khilaf, waktu perang Tabuk itu nggak ada salah. Waktu perang Khandaq kan Nabi diberi usul oleh Salman Al Farisi. Dan Salman, kita ulah parit aja desan Muhammad musuh sekira-kira kada tapi talalu mahantam ke kita. Jadi diulah pos-posnya. Nah kalau pian ke Madinah tuh ada namanya Masjidus Sabak, Masjid 7. Masjid 7 itu ada pos-pos tertentu. Ada posnya Abu Bakar Siddiq, ada posnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ada 7 masjid di wilayah Khandaq, di wilayah peperangan Tabuk itu. Diulah parit bahari. Nah waktu menabuk itu sahabat ini kelaparan. Berapa hari itu kada makan sampai Rasulullah parut sini bejarat. Bejarat pakai kain, disumpali batu, diganjal pakai batu. Sekira-kira tetap merasa kenyang. Karena Nabi sudah beberapa hari kada makan juga. Ayo perjuangan Islam sehari biar. Jabir melihat Nabi kayak itu parut sidin berbabat, asa kada purun. Bulik Jabir ke rumah cacarian kalau kok ada nak kawan di palar. Sekali bulik di rumah kenapa? Ternyata ada anak kambing halus banget. Disumbali oleh Jabir. Yang penting Nabi kawa makan. Ya Jabir, nang kambing marah ada makanan. Yang penting Nabi makan. Singkat cerita, kambing itu disumbali, dimasaki, dibarasihi pengelola maksudnya. Itu usah dijelaskan, paham aja toh. Yang kita mau lah guru jangan langsung dimasaki, dibarasihi dulu tuh. Kada usah dijelaskan, kena kaget paham. Nah, bahasa artinya tuh langsung natijah aja, nggak usah terlalu detail mantiknya. Sama jual orang bahari timba jukong, padahal nanti timba banyu di dalam jukong, tapi si disingkat timba jukong. Gitu, paham ya lah? Jurang timba jukong berarti banyu aja nanti dibuang. Kada nang buang jukongnya nanti dibuang. Kalau pintar paham. Disumbali, dimasaki. Jadi jernya bini, kesan siapa? Kesan Rasulullah. Kamu pokoknya masakan aja. Kita bila masak, kita gamit Nabi supaya Nabi kesini. Sudah hadapan habar masak. Nah Jabir menggamit, ya Rasulullah, kalau mau ulun satu mat, maaf aja Nabi, kita makanan. Biar ulun kasihan melihat beberapa hari sudah ada makan. Yuk kita makanan. Nabi mendengar hendak makanan, Nabi berseruan. Sahabat semuanya stop gotong royong, kita sarwanan karo Bah Jabir. Habuang mau Jabir ya. Bayangkan kambing halus itu cukup seikong berdua aja makan. Ini beratus usianya. Gamit Jabir, ya Rasulullah, ulun nyuruh pian aja. Aku aja Nabi kan mau nyaman sorangan, mun sahabatku sakit udah kon. Tapi Rasulullah makanan tuh kesentian aja cukup, malah kawan. Dan aja Nabi tenang, aku yang berbuat, aku yang bertanggung jawab. Tenang aja, hanya mingrai muha, hanya ada ceria, mingrai itu bahasa kalua, no ceria itu muha. Dah jangan Nabi kan tahu berhasil aja. Masuknya 10 ada boleh lebih. Aku nambah kekaut ya Nabi. Aku nambah ngauti gangannya, aku nambah ngauti makanannya. Tapi masuknya 10 aja. 10 sahabat masuk. Makanan, kanyang, berataan, keluar, ganti lagi 10, keluar lagi, ganti lagi 10, keluar lagi. Ratusan ikung cukup karena nang mengaut tangan Nabi Muhammad SAW. Kan biar maka cukup berdua kan jatuh kurang lebihnya lah. Kambing halus anaknya tuh berbaikong. Kawa makan aja di bebannya kata 10 lo boleh. 10 ini baratus usianya kawa makan. Itu mukjizat Nabi kita.
andai kita diberi Tuhan mukjizat kayak itu nyaman banget ya, nyaman bener. Jadi bila aruhan ini nyembeli hayam saikong basawan 3 buah kampung cukup. Jaga, apalagi jaga. Apalagi jaga dapat karomat kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Hayam tuh udah jadi tulang, bangun akan sidin. Bangun jasidin, biiznillah. Arau hayam berbulu basah, daging basah, berbuah pulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Jaya berbuah. Andai Tuhan beri kita karamat nang kayak itu, nyaman buka sari laut pinggir jalan tak. Sembelih hayam seikong tuntong orang makanan kumpulkan tulangnya kayak hayam hidup pulang. Ada apa bau dia tuntong. Jaga karena bikin jaga. Hayal orang. Itu akan bisa mahayal kayak itu aja. Jadi Power Rangers ya akan-akan. Hayal jadi kayak apa kayak apa. No. Ya Allah. Nah itu Rasulullah tuh kayak itu sedikit makanan sedikit bisa berbanyak. Itu di tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jauran tuh bahari mun hendak aruhan makanan itu supaya cukupan berataan ingat ya Rasulullah. Nah sambil hendak memasak nasi itu di kawah membuat baras tuh sambil baca salawat. Jadi saya kira-kira nasi masak juga berkat dan cukupan. Lauk ditungkali pakai banyu bacaan salawat, insya Allah bayu cukup. Atau dibacakan ayat contoh bahari ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Bacakan ayat itu. Insya Allah hibak terus biar. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Bacakan itu, insya Allah hibah makan hitung kali, insya Allah cukup berada. Tapi sesuaikan syariatnya. Mun besaruan orang 2 buah kampung, jangan nyumbalik 2 ikung hayam. Karena mau bagi, sesuaikan buat syariatnya. Kayak itulah kita nih kata kayak Rasulullah, kalau membanyakan makanan sedikit. Dulu pernah terjadi ada karomat Al Habib Umar bin Hud Al-Attas. Habib Umar bin Hud Al-Attas ini ada di Condet, Jakarta. Habib Umar ini beliau kedatangan tamu kalau tidak khilaf 2 buah mobil bus. Sabuting bus itu isinya 30 iko. Berarti yang datang 60 orang. Banyu yang disungguhkan sidin sabuting cirat. Sabuting cirat ya itu cukup paling orang beli 5 orang 10 cukup, tapi 60 kawat 60 mayobin itu terjadi pada zaman Habib Umar bin Hud Al-Attas. Habib dan ziarah makamnya di Condet. Condet itu makam beliau. Satu kubah dengan Habib Salim bin Jindan dan lain-lain sebagainya. Ada di Jakarta. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutin lagi lah. Terakhir yang ulun sampaikan, wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam ihya'ul mauta. Nabi bisa menghidupkan orang mati. Nabi kita bisa menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati bisa, Nabi kita bisa juga. Wa kalamuhum ma'ahu, dan Nabi bapandir lawan orang mati itu. Mereka bapandiran dengan Nabi Muhammad. Nah, maka disebutkan wa fil khabar Anna Allah Ta'ala ahya lahu abawaihi wa ammahu Aba Talib fa'amanna bih sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahul Qurtubi fit tadhkirah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tazkirahnya beliau bahwasanya Allah menghidupkan abah dan mamanya Nabi dan paman Sidin Abu Talib dihidupkan oleh Nabi. Sehingga apa yang terjadi? Fa'amanna bih, maka berimanlah mereka kepada Nabi Muhammad. Abah Nabi, mama Nabi, mama Rina Nabi beriman kepada Nabi. Nah, ini disebutkan di dalam kitab sini. Jadi kalau ada orang memadahkan mama Nabi masuk neraka, abah Nabi masuk neraka, itu pendapat jangan didengari. Karena ini pendapat mencoreng nama Nabi Muhammad.
Mama Nabi dan abah Nabi itu termasuk ahlul fatrah. Mereka-mereka yang artinya mengalami masa kekosongan para nabi. Ahlul fatrah itu mereka bila beriman kepada milahnya Nabi Ibrahim selamat. Tapi Rasulullah diberikan Allah mukjizat, walaupun mama abah Nabi termasuk ahlul fatrah, ketika Nabi dilantik jadi Rasul, mama abah Sidin dibangunkan dari dalam kubur. Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Itu diucapkan oleh mama abah beliau. Beriman mama abah beliau. Nah maka sangat-sangat tidak beradab kalau ada orang yang menyebut bahwa mama abah Nabi masuk neraka. Biasa lah yang mendengar tak? Biasa lah. Oh bisa kita mendengar. Salah tuntun TV dia. Salah tuntun TV pas penceramahnya bubuhan sudah harau sambatinya gitu. Mau Sayyidah Amin, Siti Aminah masuk neraka, Abdullah neraka, Abu Talib neraka, semuaan neraka sambatinya. Abah seorang mah kayak apa? Nah, dia tentunya menyembati mama abah Nabi disambatinya ahli neraka. Sampai wah ini biar lamun ke Abua sana ke makamnya mamanya Nabi. Itu biar ketahuan mobil naik ke Abua ke makamnya Siti Aminah itu. Mobil kita tuh difoto, langsung tilang kelas berat tilangannya. Wani singgah di situ. Apalagi wani naik ke atas, ketemu bubuhannya, biar. Jangan harap dia bisa berat total hukumannya, karena mereka meyakini bahwa mamanya Nabi itu masuk neraka. Apa aja yang menghilangi orang masuk neraka. Nah, ya gitu ya. Jika di wadah kita, mama Nabi itu kuburan Sidin, insya Allah luar biasa kita takdimkan. Tapi ngarannya di sana ya kayak itu bang sudah kejadian. Ada suah wadah kami terjadi kuburan sahabat Nabi. Ada biar wadah kami. Salah biar ada. Kuburan sahabat Nabi. Jadi kuburan itu banyak banget berbaris-baris ya. Jadi ada tulisan, ada kuburan sahabat Nabi, ada kuburan tukang pengikuti kunci Baitullah. Wah, jadi kami harapnya sahabat Nabi kata sintek. Ada jalurnya kan ya. Hanya aja tahap. Dan alhamdulillah setelah dicek ternyata palsu, dan itu udah dihancurkan alhamdulillah. Itu bahaya juga tapi itu berdapat makom-makom yang kada tapi jelas tuh malih bener ya. Setahu ulun di Indonesia ini sahabat Nabi cuma ada satu di Medan dan dekatnya Sumatera Utara. Kalau tidak khilaf itu cucunya Mu'az bin Jabal, cucu, tapi sempat mendapat Nabi, sahabat ngarannya. Itu, nah ada makomnya di Baros, Sumatera Utara. Kalau ke situ ada makom sahabat, masuk akal. Kenapa? Baros itu jadi tujuan bangsa Arab bahari, karena orang Arab mencari kapur ke Indonesia. Lalu sambil mencari kapur, sambil berdakwah. Itu masuk akal, tapi jalurnya bujur. Di situ makanya kerajaan Islam masuk pertama kali di Indonesia, Samudra Pasai ada di Aceh. Kan parah itu jalurnya. Nah, Indonesia ini penghasil kapur terbesar dulu tuh. Bahkan kapur itu bahasa asli Indonesia. Satu-satunya bahasa Indonesia yang dimasukkan Allah dalam Al-Quran. Kapur. Cari biar di Quran, ada tuh kapur. Kapur itu bahasa kita, lain bahasa Arab. Lain bahasa Arab. Di Arab dikenal kapur juga. Asal usulnya bahasa Indonesia menurut bubuhan peneliti. Dimasukkan dalam Al-Quran. Di situ syukur banget kita. Orang Indonesia diisi bahasanya dimasukkan dalam Quran. Suah nggak biar dalam tatamu kapur di Quran? Suah ada. Dari juz 1 sampai 30 tuh ada kapur. Coba biar cari. Cari itu noyo buruanya. Sama takkan aja ayatnya jangan ya lah. Soalnya bentangan kapur ada kan? Kira-kira kapur di Quran ada lah. Ada. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Subuh Jumat nanti terus orang baca ayat itu. Hal ata 'alal insan hinun minad dahar lam yakun syai'an madhkura.
sampai kepada ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di surga itu orang-orang yang baik akan disuguhkan minuman yang segar yang bercampur kapur. Kita ada kau bayangkan, kayak apa kapur dicampur ke minuman, kayak apa ingomnya? Ulahan surga lah, ulahan saurang. Cobaan biar kapur baru, ulah minuman situ nggak ada nang harap muntong. Di surga ada nang kayak gitu kan luar biasa. Kapur itu maknanya kapur, kan dia lah kapur. Gimana guru biar dapat kabar? Carian kabar di Google. Sekalinya di Google siapa nyampaikan? Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat ini termasuk orang cerdas saat ini. Al-Quran itu biar apa hafalnya beliau itu masya Allah. Surat kesekian di pojok sekian, baris kesekian, ya hafal gitu. Nah itu sidin ya rasakan ulun menjiplak akun sidin dia juga. Jadi mau pian hendak tahu di sidin, mana sidin dapat infonya ulun udah tahu juga. Ulun mengkateh cukup hingga situ. Artinya hingga Adi Hidayat mau pian penasaran takutnya Adi Hidayatnya sana. Ustaz Adi Hidayatnya datang ke Jakarta tuh, namanya pemurah itu. Biar mau hafal Quran bisa gue sidin umroh gratis zakat sidin. Ya, iya kenal lah Ustaz Adi Hidayat. Nanti TV aja lah. Itu orang pintar, luar biasa. Indonesia ini alhamdulillah orang-orang sejenius Adi Hidayat ada. Sejenius Gus Baha ada, sejenius Habib Jindan ada. Alhamdulillah Indonesia masih memiliki yang kayak ini. Mana ada nih, apa ada? Bacaan aja banyak ada hafal, ayat mah ayat, hadis mah hadis. Oh, bubuhan sidin, hadis mah hadis kayak makan kacang. Saking ahlinya. Ah, untung benar kita orang Indonesia ini basic ahli-ahli kayak itu. Nah cuman kita ada nih, walaupun kata ahli ya seadanya. Seadanya tuh syukur juga, ambil yang baik, tinggal yang buruk, gitu lah. Amalkan mana yang bagus, amalkan yang kada baik, tinggalkan. Jangan banyak pandir. Ini bila yang kada baik dihimat menyebati tuan guru. Lu jatah lalu jangan pandirnya itu tuan guru dikomentari. Jangan dikomentari dihimat tuan guru tuh. Kita nang ilmu kurang, jangan mengomentari sidin ilmu banyak. Itu kaca-kaca. Kalau galah panjang sejengkal, kalau galah apa aja? Kalau tongkat panjang, berapa panjangnya tak? Apa patahnya tuh? Kalau tongkat panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Pintukah ada bagi saya tak? Kan mau kita kada berilmu, jangan hendak menyalahkan tuan-tuan guru. Apalagi jolun semalam beberapa guru habis bini dua disalahkan. Nah, jangan disalahkan ya telah. Ya pokoknya pian bila melihat napa kakeknya dulu nyebati orang. Apalagi muslim berbini dua tumpur, mana lain. Tumpur orang berbini dua. Nama oposisi kita, mau jujur sikit, mau jawab sikit, nabut pian aneh. Aneh ya dah. Aneh, nah maka dari itu pian bila melihat tuan guru berbini dua, siaplah kada tumbur. Siap apa kada? Siap apa kada? Nah, alang-alang jawab deh. Bukan pian sudah kada kau mengamalkan, guru barang mengamalkan. Nah, itu kok. Siap kada tumbur? Binian siap kada tumbur? Benar. Pasti jawabannya kada. Kan dijalaki seorang. Ya Allah kurang juga atau bini dua. Ada guru aja kami ini khawatir guru tuh bini dua. Guru tuh bisa anak murid. Khawatir anak murid mau tabaah, mau ikut dan pak guru. Habis lagi kami ma'amuk ada bini juga. Ulun jawab kayak ini nah. Mun guru babini, anak murid hendak mengompati, anak murid yang beradab kepada guru wajib minta izin sebelum babini lawan guru. Nah, mun gurunya kada izin, kerja aja kau kawin. Santai aja. Itu. Nah apa-apa di binian hendak babini dua, nah apa-apa lah dicari kayak itu kayak rasanya. Mana mau kayak itu. Nya ada binian tuh nang bisa artinya satu orang wanita tapi rasa empat bisa gitu. Itu harap binian kawa kayak itu. Saiko merasa empat mantap. Nah yalah mun kawa kayak itu nah ahli di masalah kompor, ahli di masalah dapur, ahli di masalah kasur, ya oke lah. Tapi mun misalnya banyak kekurangan, terima aja kekurangan dia nyalaki aku deh, hendak menyempurnakan kekurangan.
Nah jadi amun ada orang nyempurnakan diterima itu orang nyaman gak telapah dia lah. Nah rajin sabar sehari dipakai laki ini 3 hari ya lagi orang makan 3 hari kalau udah pilih anom itu kan gitu sama laman kaum semuanya hadir kan gitu hadir ada kayak itu kayak apa gini akur kata tatap kada ulun ini kemana-mana dah mensosialisasikan ini tetap jawaban gini kada mengerti juga nah bibinya ada dalam hadis biar kada percaya tahunnya di sekolah pondok di Darussalam bukakan kitab Hidayatus Zaman tuh Nabi membadahkan tanda hari kiamat yaksuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li 50 mar'atan qayyimun wahid binian banyak, lakian sedikit, bandingannya lakian 1, binian 50. Itu akhir zaman. Banyak binian, buktinya banyak binian, pian bila anak pian kawin anak binian, bola. Karena bila anak bercucuk binian, bila bercucuk binian aja nak keluar. Ini bukti hadis Nabi sedang berjalan. Kalau lelaki yang tetap dibiarkan berbini seikong, kasihan binian banyak terus nggak paham. Itu biniannya paham nggak ada kah? Mau nggak ada kah? Ada mau. Maka paham, tapi kita mau. Binian nasib je bangga ini deh. Pokok jalan sakat tatap kada mau pasia. Itulah sudah pian sejatinya sifat bibinian. Bibinian itu wal tubuli wal kuluhi. Nyahajan anak betukul sorangan, nyahajan anak menguluh sorangan itu kan sifat bibinian sudah tidak rela piala itu bergilir. Itu kan bibinian. Nah cuma pasan ulun bu mun pian hendak laki pian tu mimak, laki pian artinya kada mencabang, laki pian artinya tetap setia kepada pian bisa-bisa di rumah. Nah urusan kasur diperhatikan, urusan dapur diperhatikan. Kayak itu tugas pian tuh. Laki itu diperhatikan bujur-bujurnya mimak aja di rumah. Mau diperhatikan, ini kada laki kada bisa diapa-apai, ditawari kada. Laki nama gambit anyar, orang jangan gitu, sabat malam ditawari. Banyak ulun lam ini dipakai kada, itu orang. Kada jadi laki aku awak lapah kada bertenaga, ingin itu minta relayan ulun guring. Kikira laki sayang banget pun pian gitu. Yang ini kada bayanang laki menggawin uyak, gawilnya laki muyak. Apa yang bininya utek jadinya laki lapah 4 hari depan lagi tahu kan jadinya laki misalnya aku jadinya laki bisa kali lagi bilang kadang bari gue bini bahasa kan lo aku itu gawian pian juga di rumah kayak itu nah ada bisa orang bisa orang laki enggak kali nggak ada kah paham nggak ada kah paham jadi amalkan di rumah kita tahu kak laki itu diservis baik-baik bila laki begawi itu ditulakakan jujur ditulakakan laki itu nah tulak hintang lawang itu disungsung diantarakan dicium jidatnya laki-laki mencium jidat gini itu ciuman tidak tulak tuh biar nggak tulak mantat nah aku umpamanya nggak tulak mantat nanti lah mantat noreh ada mengerti kan mantat itu bahasa kalwa bahasa pian manureh noreh getah itu mantat bahasa kami di kampung nah kemana aja mantat parak aja noreh bukan parak mantat bahasa kami lain pantat kurit nah cium laki di dahi cium bini di dahi keto baca ciuman tuh bagus itu ya dua laki bini nah nolahnya lah bergambar biar di jalan lah nah bila rabah bangun itu orang bini itu non laki nang jarita Sugiyarto berangkatlah saya hati-hati di jalan berangkat sayang hati-hati di jalan doaku doaku doa apa? Kupanjatkan doaku seorang tadi kata gini lalu laki tulak tuh diantarakan bismillah dadah assalamualaikum waalaikumsalam mudah inya salamat ke itu
menjadi bini dirimu bagaikan layang-layang, ku lepas tali benang ku genggam, semakin melayang kau di awan, semakin takut ku kehilangan. Jauh asik dikenakan. Lalu laki tulakna berdoa, ya Allah mudahan inya selamat tabulik pulang ke rumah dengan selamat, membawa artinya nyamannya aja ke rumah. Itu apa laki tulak jauh tuh kayak kaliangan tuh makin naik ke atas makin deras angin menghantam, mabah mau kata kuat benang pagar. Laki tulak jauh kata kegembangan orang jam dari satu yok. Jadi jamanan, makanya doakan terus laki itu supaya selamatnya. Lawan laki itu jangan laki datang langsung mana naik tangan nggak boleh, nah kayak itu. Aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang. Asik-asik gitu. Tapi yang kuharap engkau pulang. Itu tak lagunya. Tetap di dalam kesetiaan. Laki boleh selamat. Kadu sakit minta oleh-oleh. Kayak apa kabar biar selamat aja kah di jalan tinggi, alhamdulillah bapaknya biar datang selamat. Itu orang ini kata laki hanya datang mau berdepan di muhara lawang. Setoran ajar laki datang setoran sudah kayak apa laki hendak betah di rumah, lalu laki kada nyaman rasa di rumah, turun laki ini berjalan duduk mau warung, seorang mau di rumah karena bila laki datang disarike kan, bulik disarike kada bulik dicari ada tuh diputar terak tulisannya. Tahu lagi siapa kan itu pemutung traktor dan tahu juga bininya kayak itu tuh. Bila bulik disariki karena bulik dicari nasib sama bini nah itu. Itu binian lah bisa biarlah kita mau laki arti ngalih biar ndak tahu lah laki artinya kada kawah ndak dimulai ini bisa melanjutkan. Nah, makanya bahaya banget biar ini jangan dimulai lah. Kian dipian ngarang orang babatis ngalih dijaga. Ya lah, gitu. Aku jadi nian mau lakiannya mulai kompat dua, nah sama mulai juga teh. Kami lalakian nih begini dua anak jelas cilai. Kompian balaki dua anak siapa? Tak betianan siapa nama nanam, siapa nama hirit yang tak abahnya tuh mau. Bulan gitu. Bulan kayak itulah. Sudah pilihan lagi dah mau. Nah ini kisah Rasulullah SAW. Tadi ada beberapa mukjizat Nabi yang ulun sampaikan itu tujuannya untuk apa? Untuk menambah kemantapan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi orang yang paling hebat dan sempurna. Nah kita tahu mukjizat Nabi macam apa akan menumbuhkan rasa cinta semakin kuat kepada Nabi Muhammad. Nah hingga sini kita ulun sampaikan. Ada pun foto tadi itu ada kalau bubuhan petugas tadi membawa itu foto dari majelis kami yang kami cetak, duitnya digunakan gasan pembangunan majelis nah ada di keluar. Jadi pian menukar itu belanja sambil beramal. Nah, kalau nang dijajakan tadi kada balaminating gambarnya itu resmi itu cetakan majelis kami bukan foto abal-abal. Jadi duitnya kami gunakan untuk proses pembangunan majelis yang tengah berjalan sampai saat ini ada di keluar. Nah, jadi kami ini sambil berjalan, kayak ini sambil nyelap minum banyu. Jadi selalu menyelalui kayak itu, nah, supaya ada pemasukan untuk majelis kami berjualan kada minta ada berjualan. Jadi pian karyakan alhamdulillah kada nukare sedih ya. Nah hingga situ mudah-mudahan hadir hari ini berada panjang umur, sehat walafiat, diluruskan rezeki yang halal, dikabulkan keadaan hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudahan lakas lunas, karena belum kawin lakas kawin. Hariknya kakak anak amin.
ulah kawin kok. Namanya lomba-lomba anak mudahan lakas banak. Sudah beranak mudahan anaknya berataan solehin solehat, dan kita berataan selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat, hidup beriman meninggal pun dalam keadaan membawa iman, tidak meninggal dunia melainkan sudah mimpi dan melihat wajah mulianya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang ulun sampaikan. Pintar itu minta halal, minta maaf kalau ada penyampaian ulun kurang adab, kurang tata krama, kurang sopan santun, minta rela lawan pian berataan. Demikian hadapini walakum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.